Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam renungan Light of Revival. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini, mari kita membacanya dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat ke-33, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tema firman Tuhan untuk kita renungkan pagi hari ini adalah semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada Matius pasal 6 ini ayat 33, kalau kita melihat konteksnya, tentu di sini ada dua kelompok orang yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus tentang makanan, pakaian, dan minum yang mereka cari di dalam kehidupan ini. Nah, dua kelompok orang yang di sini tentu bahwa ada orang yang sudah percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ada juga yang belum. Tetapi mereka selalu khawatir di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan secara jasmani ini. Nah, kalau sampai pada ayat yang ke-33 yang baru saja kita baca ini, tentu di sini Yesus atau Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga Yesus berkata kepada mereka bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Namu di sini sudah tentu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, tentu kita akan bertanya atau berpikir bahwa apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan kebenarannya di sini. Tentu saudara-saudara, Kristus berbicara tentang bagaimana kehidupan, bagaimana tingkah laku dari orang-orang yang percaya tadi kepada Kristus. Sehingga artinya Kristus memperingatkan bahwa jangan kita berfokus pada makan, pada minum, pada pakaian yang hanya bersifat sementara atau yang bersifat jasmani saja. Jadi di sini bahwa Kristus mau katakan kepada kita atau mau perintah kepada kita supaya kita sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, kita harus prioritaskan segala perintah dan kehendaknya, sehingga di dalam hidup kita, di dalam hidup kekristenan kita harus nampak Kristus di dalam seluruh kehidupan kita, seluruh pelayanan kita, yaitu kita harus membuktikan atau memberikan buah-buah yang baik yang sesuai dengan kehendak dan perintah Allah kalau kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, kira-kira isi atau maksud dari kerajaan Allah di sini yaitu tentang bagaimana cara hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Apakah di dalam kehidupan kita, di dalam praktek hidup kita, Kristus nampak atau tidak? Kristus kelihatan atau tidak? Nah, saudara-saudara, memang banyak orang yang berpikir bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu di sini. Mereka tanpa memperhatikan konteks, sehingga apa saja yang kita minta pasti Tuhan berikan kepada kita. Itu menurut pandangan teologi kemakmuran. Jadi kita mau minta mobil, pasti Tuhan berikan. Mau minta rumah yang besar, Tuhan pasti berikan. Mau minta sembuh dari sakit, pasti Tuhan berikan. Mau minta kaya, pasti Tuhan berikan. Tetapi saudara, jelas konteks dari ayat ini bahwa yang dimaksud di sini masalah makan, masalah minum, masalah pakaian. Tiga hal itu saja kalau kita lihat konteks dari ayat ini. Jadi yang dimaksud dengan semuanya akan ditambahkan kepadamu, semua apa? Makan, minum, pakaian. Hanya itu. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang mengajar bahwa kalau kita
sudah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan diberikan segala sesuatu yang kita mau. Tidak, saudara. Sesuai konteks, hanya berbicara tentang makan, tentang minum, dan pakaian. Itu Tuhan akan cukupkan, akan diberikan kepada kita. Jadi kalau kita pakai ayat ini untuk mengajar, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jangan kita pukul rata semua bahwa nanti Tuhan akan memberikan apa saja yang kita minta. Tidak. Semua yang dimaksud di sini hanya pakaian, makan, dan minum. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat yang 32 sebelum 33 itu, di sana dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu yang di surga. Nah, saudara, kalau bilang Bapamu yang di surga, mu di sini tentu orang percaya. Karena Bapa dari orang percaya adalah Allah atau Tuhan. Tetapi Bapa dari orang yang tidak percaya adalah setan. Misalnya kita iblis, ya, atau setan. Ya, misalnya kita bisa lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44 kalau tidak salah itu. Ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Itu Yesus yang mengatakan kepada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi bapa dari mereka adalah iblis, tetapi bapamu yang dimaksud di sini sudah tentu ini bagi atau khusus bagi orang-orang yang sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita membaca atau merenungkan firman Tuhan ini, kita harus mengerti konteks dari ayat ini sehingga kita tidak salah menggunakannya, salah memakainya, salah menyampaikan, sehingga lalu kita berpikir bahwa ketika kita minta kepada Tuhan sesuatu lalu tidak terpenuhi, lalu kita berpikir bahwa ayat ini menjadi salah, atau Tuhan seakan-akan dia bisa menipu seperti manusia yang tukang menipu. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, biarlah mari kita mentaati seluruh kehendak Tuhan. Mari kita mencari kerajaan Allah lewat cara hidup kita, kebenarannya lewat seluruh pelayanan kita sebagai bukti dari iman kita. Ketika kita sudah mengaku kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah makan, minum, pakaian yang kami butuhkan Engkau cukupkan, supaya kami selalu memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Amin. Salam saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Shalom.